9. Kekuatan uang sangat keren. 200.000 dalam 2 hari. Bagaimana kamu bisa menerima pekerjaan seperti ini? Dan kamu tidak perlu membayar apapun. Kamu hanya perlu bekerja lebih keras dalam 2 hati itu. Bagaimana? Tidak. Jangan kemari. Kalau kamu kesini lagi, aku akan menelepon seseorang. Dengan suara. Bang. Gadis itu terpaksa mundur dan menabrak BMW-nya. Tidak ada cara untuk mundur. Tolong. Gadis itu menjerit keras minta tolong. Harvey melihat keseluruhan cerita. Jika gadis itu setuju, dia tidak akan peduli, yang membuktikan bahwa dia juga bukan wanita yang baik. Tapi sekarang, situasinya jelas berbeda. Gadis itu merasakan matanya menjadi gelap, dan sesosok tubuh tampan berdiri di depannya. Halo cantik, kudengar kamu meminta bantuan. Mengikuti kata-kata Harvey yang santai dan lucu, gadis itu menyadari bahwa dia tampaknya telah diselamatkan, dan kemudian dia membuka matanya yang berkaca-kaca. Meski dia tidak bisa melihat wajahnya, saat ini, dia merasa sosok di depannya sangat tampan. Sangat aman. Keributan ini menarik perhatian masyarakat sekitar, dan mereka semua melangkah maju untuk melihat kejadian tersebut. Di tengah kerumunan, seorang gadis sedang siaran langsung di ponselnya. Namanya Ashley. 24 tahun. Dan dia adalah pembawa berita luar ruangan mobil. Dia sangat bersemangat sekarang. Hey guys. Coba tebak siapa yang kulihat. Ini adalah adik laki-laki yang mengendarai Pagani Zonda HP Barchetta di Ring Square kemarin. Hari ini, dia adalah pahlawan yang menyelamatkan wanita cantik, sangat tampan. Rentetan di ruang siaran langsung ramai. Penyiar, bagaimana kamu bisa mengetahui seseorang itu tampan jika dia memakai topeng? Apa yang kamu tahu? Di atas, tahukah Anda bahwa seorang pahlawan menyelamatkan wanita cantik? Sekilas, Anda terlihat seperti orang lajang. Dia memiliki rasa keadilan dan uang. Saya menyukainya. Jangkar. Saya 36D172CM, 50 kg. Model. Minta informasi kontak adik laki-laki Iru, dan saya akan mengirimi Anda rakits. Dalam sekejap, ruang siaran langsungnya dipenuhi loket. Hadiah kecil terus berdatangan. Ashley sangat bersemangat. Matanya berbinar. Melihat data sosok gadis itu, dia menunduk dengan jijik. Cih, kalau kamu mau informasi kontaknya, kamu harus melakukannya sendiri. Bagaimana kamu bisa memamerkan sosokmu? 36D. Siapa yang tidak memilikinya? Tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya dengan bangga membusungkan dadanya dan tersenyum. Sayang, adikku sedang mengurus sesuatu sekarang. Aku akan membantumu nanti. Tiba-tiba, ekspresinya berubah dan dia berteriak dengan cemas. Tidak, akan ada pertengkaran. Momen ini benar-benar mengangkat suasana di ruang siaran langsung. Penyiar, masuk, mendekat. Mari kita dengar apa yang mereka bicarakan. Layar beralih ke sisi Harvey. Pria kuat itu cemberut, dia pikir dia bisa memakan gadis cantik itu. Tanpa diduga, pihak lain justru berteriak minta tolong. Bahkan jika kamu berteriak minta tolong, seseorang benar-benar datang. Sungguh menyedihkan. Lagi pula, dia terlihat garang dan mengendarai mobil mewah. Siapa yang berani ikut campur dalam urusannya sendiri? Gadis itu bersembunyi di belakang Harvey, menarik lengan bajunya, menatap Harvey dengan mata berkaca-kaca, dan nadanya penuh rasa terima kasih. Adik laki-laki, terima kasih telah membantuku. Setelah mengatakan itu, gadis itu dengan berani menatap pria kuat itu dan berkata, apakah kamu tidak menginginkan kompensasi? Saya akan menelepon dan meminjam uang sekarang. Meski begitu, gadis itu jelas masih syak. Harvey bisa merasakan tubuh halus wanita itu sedikit gemetar dari tangannya. Namun, aroma samar di tubuh gadis itu sungguh memesona. Gadis itu mengangkat ponselnya dan hendak menelepon. Tetapi dihentikan oleh Harvey. Tunggu sebentar. Harvey mengangkat tangannya untuk menghentikannya. Dia menatap pria kuat itu dengan senyum tipis. Haha. Kamu jelas-jelas bertanggung jawab atas kecelakaan ini. Kamu mundur dan menabrak mobil gadis itu. Kamu seharusnya bertanggung jawab penuh untuk mengganti kerugian, tapi kamu memutarbalikkan fakta. Biarkan seseorang memberikan kompensasi padamu. Apa-apaan ini?
Apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu impikan? Apakah karena perempuan muda ditindas dan kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau jika kamu punya sedikit uang? Akan aku bayar dan pergi. Uang adalah keberanian pria. Harvey sekarang memiliki uang tunai ratusan juta. Jadi tentu saja dia berbicara dengan sangat keras. Ketika orang kuat itu mendengar ini, wajahnya langsung berubah menjadi jelek. Nak, pentingkah siapa yang bertanggung jawab? Aku menasihatimu untuk tidak ikut campur dalam hal yang bukan urusanmu sendiri. Apakah kamu ingin aku membayarnya? Kamu mungkin tidak tahu siapa aku. Jika kamu main-main denganku, bersiap-siaplah menghabiskan sisa hidupmu di kursi roda. Gadis itu sangat ketakutan hingga dia ada di mana-mana. Dengan gemetar, dia menarik lengan baju Harvey dan berkata, "Saudaraku, kenapa kamu tidak melupakannya? Ayo kita panggil polisi secara langsung dan jangan berdebat dengannya." Melihat gadis itu menyerah, lelaki kuat itu terkekeh. "Panggil polisi. Jika kamu berani memanggil polisi, aku akan menghancurkan BMW kecilmu." "Nak, apakah kamu mengemudi ke sini juga? Kamu pengecut sekali. Kamu sepertinya tidak bisa mengendarai mobil yang bagus, kan? Bagaimana kalau aku menghancurkan mobilmu juga? Aku takut kamu malah menangis, kan? Sejujurnya, aku mampu membayar mobil rusak seperti milikmu. Kamu mencoba menjadi pahlawan di sini. Kamu harus memikirkan dirimu sendiri dengan hati-hati. Aku lupa mengingatkanmu. Ketika aku menghancurkan mobil, aku pasti akan menabrak seseorang secara tidak sengaja. Apakah kamu secara mental siap? Apakah kamu yakin ingin seorang pahlawan menyelamatkan wanita cantik?" Kata pria kuat itu. Dia mengeluarkan tongkat baseball dari kursi belakang dan memberi isyarat kepada Harvey dengan seringai di wajahnya. Gadis itu sangat ketakutan hingga dia hampir menangis dan tubuhnya gemetar hebat. Meskipun orang kuat itu berkata bahwa dia menghancurkan mobilnya hanya untuk pamer, itu sebenarnya hanya gertakan. Dan anak muda biasa mungkin akan ketakutan. Banyak orang yang menonton terkejut dan mau tidak mau harus mundur beberapa langkah. Harvey tidak panik sama sekali. Ketika pembawa berita mobil Ashley melihat adegan ini, dia menjadi sedikit gugup. Dia berbisik, "Sayang, apa yang harus aku lakukan?" Pria kuat itu mengeluarkan tongkat baseball. Dia tidak benar-benar ingin menindas adik laki-lakinya, bukan? "Apakah menurutmu aku harus memanggil polisi secara diam-diam?" Satu kalimat langsung menimbulkan keributan. Ledakan ketegangan di ruang siaran langsung. "Ashley, pergi dan bantu. Orang seperti ini benar-benar pelanggar hukum. Adikku cukup berani untuk melakukan apa yang benar. Jadi kita tidak bisa membiarkan dia terluka." "Ah, bajingan, datanglah padaku dengan tongkat baseball. Jangan sakiti adikku. Cepat, hubungi polisi." Ashley memiliki ekspresi kusut di wajahnya. Tetapi ketika dia melihat Harvey yang tenang, dia langsung terkekeh. "Jangan khawatir semuanya. Saya pikir adik laki-laki itu sangat percaya diri dan harus bisa menyelesaikannya. Mari kita tunggu saja." Harvey telah melihat banyak orang sosial seperti itu. Memanfaatkan sejumlah uang dan kekuasaan. Dia menindas orang dimanapun. Semakin takut Anda, dia akan semakin agresif. Jika kamu lebih baik dari dia akan langsung menjadi pengecut. Harvey mencibir dengan jijik. "Oh, jangan berteriak di depanku. Apakah kamu benar-benar mengira kamu adalah kaisar langit? Kamu ingin menghancurkan mobilku? Apakah kamu berani?" Mendengar kata-kata Harvey, orang kuat itu langsung menjadi marah, malu dan berkata dengan nada tinggi, "Apakah aku berani? Ketika aku menjadi anggota masyarakat, rambutmu bahkan belum tumbuh." Mendengar ini, Harvey terkekeh. "Kamu satu-satunya pecundang yang hanya bisa membual. Kamu berani?" Mendengar ini, pria kuat itu benar-benar marah. "Kamu sialan. Wah, kamu benar-benar membuatku marah. Hari ini aku akan membayarmu dengan menghancurkan mobilmu. Katakan di mana mobilmu?" Raung pria kuat itu sambil memegang tongkat baseball. Pembuluh darah di tangannya menyembul, dan dia sangat marah. Momentumnya memang seperti itu. Gadis itu sangat ketakutan hingga dia gemetar. Dia memeluk lengan Harvey dan berkata dengan suara gemetar, "Saudaraku, menurutku dia serius." Setelah meremasnya, Harvey mengerutkan bibirnya. Dengan lembut Harvey menepuk tangan gadis itu,
Harvey menunjukkan senyuman. Jangan khawatir, aku tahu. Pada saat ini, senyuman Harvey sepertinya memiliki kekuatan magis. Gadis itu tertegun sesaat, dan dia merasa nyaman tanpa bisa dijelaskan. Nak, berhentilah mencoba menjadi pahlawan. Izinkan saya bertanya di mana mobilnya. Apakah kamu takut? Orang kuat itu menjadi semakin sombong. Dia telah memutuskan bahwa dia akan menghancurkan mobil Harvey hari ini. Harvey tidak berdaya dan berkata dengan tenang. Gadis itu terhibur oleh Harvey, dan dia tidak segugup sebelumnya. Dia diam-diam menatap Harvey. Meskipun hanya sepasang matanya yang dalam yang terlihat, dia masih sangat tampan. Wajahnya memerah dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menabrak rusa kecilnya. Aku merasa sangat aman di sampingnya. Kamu tidak sabar untuk menghancurkan mobilnya, kan? Oke, aku akan memberimu kesempatan ini. Harvey mengeluarkan kunci mobil Pagani dan menekannya. Berbunyi. Lebih dari 10 meter jauhnya, Pagani Zonda HP Barchetta memancarkan lampu depannya yang menyilaukan, dan pintu sayap camar perlahan terbuka, melebarkan sayapnya. Gila dan keren. Para penonton berteriak kaget, mata mereka melebar seperti lonceng. Oh tidak, itu mobilnya. Aku sudah lama melihat Pagani Zonda HP Barchetta ini. Tapi aku tidak menyangka itu mobil pria tampan ini. Mobil ini harganya 90 juta. Bolehkah ini orang yang mengendarai Land Rover menghancurkan mobil itu? Harvey mengangkat kunci dan tersenyum ringan. Siapa yang tahu cara mengendarai supercar? Bantu saya membawa mobil itu dan menghancurkannya untuk kakak laki-laki ini. Setelah kata-kata itu jatuh, seluruh tempat menjadi sunyi. Tidak ada yang menjawab. Pria kuat itu memutar tenggorokannya karena rasa bersalah dan berkeringat deras. Ia tidak menyangka mobil Harvey ternyata adalah Pagani Zonda HP Barchetta yang legendaris. 90 juta hanya untuk satu mobil. Karena tidak ada yang tahu cara membukanya, maka pergilah dan hancurkan sendiri. Harvey berkata dengan tenang. Saya akan merekam video untuk Anda. Saya akan mencari seseorang untuk menghitung kompensasinya nanti. Jika Anda tidak mampu membayar kompensasi, masuk penjara saja. Kata-kata Harvey diucapkan dengan tenang, tetapi setiap kata penuh dengan intimidasi. Ini mengerikan. Dia tidak kekurangan uang. Tetapi jika Anda tidak mampu membayar kompensasi, Anda akan masuk penjara. Seberapa mengerikan kekuatan di balik orang yang bisa mengendarai mobil mewah seharga 90 juta ini. Belum lagi masuk penjara. Bahkan meremas seseorang sampai mati pun akan lebih mudah daripada meremas belalang sampai mati. Pria yang kuat secara alami mengetahui pro dan kontra. Keringat dingin langsung terbentuk di dahinya. Bah! Tongkat di tangannya jatuh ke tanah. Orang kuat itu tidak bisa lagi berpura-pura. Dia menatap Harvey dengan ekspresi putus asa di wajahnya dan berkata dengan wajah sedih. Saya, salah, saudaraku. Saya bertanggung jawab penuh. Saya akan membayarnya. Bolehkah saya menarik kembali apa yang baru saja saya katakan? Mendengar ini, Harvey mencibir. Salah. Ambil kembali. Apakah kamu pikir aku bercanda denganmu? Bukankah kamu mengatakan bahwa jika kamu tidak berani menghancurkannya, kamu akan menjadi anakku? Pria kuat itu gemetar dan ingin menggelengkan kepalanya. Ekspresi Harvey tiba-tiba berubah dingin. Selagi suasana hatiku masih bagus, aku akan memberimu waktu 5 detik untuk memikirkannya. Setelah kata-kata itu jatuh, momentum tak kasat mata menyebar seketika. Orang kuat itu terkejut dan tubuhnya gemetar ketakutan. Jangan pernah tinggal di Darkswood lagi. Perfect FT. Orang kuat itu langsung berlutut dan menatap Harvey dengan ekspresi putus asa. Ayah, aku salah. Melihat ini, Harvey tersenyum tipis. Jetty, apakah ini kekuatan uang? Sangat keren. Ke-10, apakah aku jelek? Melihat pria kuat itu berlutut, orang-orang yang menonton pertunjukan itu menutup mulut mereka dan mencibir. Ini sangat lucu. Kamu berteriak sebelumnya. Tidak peduli mobil apa yang kamu kendarai, aku akan menghancurkannya untukmu. Akibatnya, pihak lain langsung datang dengan membawa 90 juta Pagani Zonda HP Barchetta, yang benar-benar mendominasi. Saya tidak mampu membayar hanya untuk menghancurkan lampu depan. Ruang siaran langsung pembawa berita mobil Ashley telah meledak. Wah. Bukankah ini terlalu tampan?
Memberi Anda waktu 5 detik untuk memikirkannya. Apakah Anda kehilangan studi Anda? Ashley, cepat minta informasi kontaknya untukku. Aku ingin berkomunikasi lebih dalam dengan adikku. Ashley, bantu aku menanyakan apakah adik laki-lakiku masih membutuhkan anak perempuan yang baik. Aku membutuhkannya. Ashley melihat rentetan komentar di ruang siaran langsung. Dia meringkuk bibirnya diam-diam. Sekelompok pengembara kecil. Hah, aku tidak akan membantumu mendapatkannya. Berpikir dalam hatinya. Ashley tiba-tiba mendapat ide. Ups. Hei ya. Guys. Kenapa jaringannya terputus? Dengan mengatakan itu, Ashley mematikan siaran langsung dan berpura-pura offline. Penonton di ruang siaran langsung tercengang. Haruskah saya menghapusnya? Apakah Anda offline pada saat kritis ini? Ashley, apakah kamu kembali? Saya akan mengirim rakit untuk Anda, dan Anda berjanji membantu saya mendapatkan informasi kontaknya. Pembawa berita melarikan diri. Bukan? Dia akan makan sendirian. Cilah. Ashley sangat jahat. Melihat serangan ini, Ashley menyeringai. Aku akan mengambil informasi kontaknya sendiri, bukankah menyenangkan? Setelah mengatakan itu, Ashley sangat bangga pada dirinya sendiri dan berencana untuk mendapatkan informasi kontak setelah semuanya selesai. Cara ini, orang kuat itu masih berlutut di depan Harvey, tidak berani mengangkat kepalanya, membungkukkan punggungnya dan memohon belas kasihan. Saudaraku, aku salah. Tolong lepaskan aku. Harvey mengangkat alisnya. Melepaskanmu? Kamu menabrakkan mobil gadis itu dan pergi seperti ini. Pria kuat itu tiba-tiba mengerti. Dia segera berlari ke Range Rover-nya, mengeluarkan tas kulit dari mobil, ragu-ragu sejenak, lalu mengeluarkan 3 lembar uang kertas dan menyerahkannya kepada gadis itu. Cantik, ini $30.000, ambillah. Saya sepenuhnya bertanggung jawab untuk hari ini, itu semua milik saya. Gadis itu sedikit panik ketika dia melihat uang kertas diserahkan dan memandang Harvey, yang sedikit ragu-ragu. 30.000. Bukankah ini terlalu banyak? Gadis itu sebenarnya ingin bicara terlalu banyak. Lagi pula, mobilnya hanya terbentur sedikit, dan lembaran logamnya dibuat, yang harganya beberapa ribu dolar dan selesai. Siapa sangka Harvey akan langsung menyela dan menatap orang kuat itu. Apakah kamu mendengar itu? $30.000. Dengan siapa kamu berbicara? Apakah kamu tahu, jika akhir menunda pekerjaan dengan berdebat denganmu di sini? Bisnis besar yang bernilai puluhan juta setiap menit hanya ditunda olehmu. Bisnis besar bernilai puluhan juta. Ibuku. Ketika orang kuat mendengar ini, dia ingin menangis tetapi tidak menangis. Dia segera merogoh dompetnya dan mengosongkannya. Saudaraku. Cantik. Saya hanya punya begitu banyak di sini. Totalnya $100.000. Jika tidak cukup, saya harus menarik uang. Lihat, saudara. Pria kuat itu memegang 10 tumpukan uang kertas tebal dan memandang mereka. Harvey merasa tidak enak di hatinya. Anda harus tahu bahwa pihak lain mengendarai Pagani Zonda HP Barchetta. Apakah mereka akan memberi Anda $100.000? $100.000 Anda tidak cukup untuk membeli rodanya. Benar saja. Harvey menerimanya dengan tatapan menghina dan berkata dengan nada menghina. Mengendarai mobil seharga lebih dari $2 juta dan hanya membawa $100.000 bersamamu. Beraninya kamu keluar dengan seperti itu. Oke, cepat masuk ke mobilmu dan pergi. Harvey melambaikan tangannya dan berkata, dia tidak ingin memikirkan masalah ini lagi. Lagi pula, anjing itu sangat cemas hingga dia menggigit seseorang. Jika orang kuat ini terburu-buru, dia mungkin akan melawannya sampai mati. Mendengar ini, orang kuat itu merasa lega dan berkata ya berulang kali. Baiklah kakak, aku pergi sekarang. Dia benar-benar tidak beruntung hari ini karena dia tidak melihat ramalan harian ketika dia keluar. Awalnya saya ingin mengambil kesempatan untuk merayu seorang gadis cantik, tetapi jika gagal, saya bahkan menawarinya $100.000. Pada akhirnya, Harvey menyelamatkan wanita cantik sebagai pahlawan. Tidak mungkin. Siapa yang menyebutku hebat? Dia mengendarai Pagani Zonda HP Barchetta dan keluarganya setidaknya memiliki aset miliaran. Orang seperti ini bukanlah sesuatu yang bisa dia sakiti. Bagaimanapun,
Daksud adalah kota besar, dengan banyaknya naga bersembunyi. Dia biasanya hanya menindas anak muda yang baru mengenal masyarakat. Orang kuat itu pergi dengan malu, tidak ingin tinggal di sini walaupun sebentar. Sial. Adik laki-laki, terima kasih banyak untuk hari ini. Jika bukan karena kamu, aku tidak tahu apa yang akan kulakukan. Mata gadis itu bersinar, dan wajahnya penuh rasa terima kasih dan kekaguman. Melihat Harvey dengan tergila-gila. Oke, jangan terlalu sopan. Harvey tersenyum ringan dan berkata, perbaikan mobilmu akan memakan biaya beberapa ribu dolar. Saya akan memberi Anda $10.000 dan menggunakannya untuk memperbaiki mobil. Setelah mengatakan itu, dia mengambil sisanya dengan arogan. Bayar 10.000 dan berikan ke tangan gadis itu. Gadis itu tersanjung dan ragu-ragu. Kamu mendapatkan uang ini berdasarkan kekuatanmu, dan semuanya harus menjadi milikmu. Aku punya uang untuk memperbaiki mobilku sendiri. Ambil saja jika aku menyuruhmu. Kamu pikir aku adalah seseorang yang kekurangan uang? Harvey tersenyum berani. Selain itu, saya juga mendapat $90.000 sebagai biaya kerja keras. Mendengar ini, gadis itu melirik ke arah Pagani Zonda HP bar cetak keren yang berdiri di samping dan tiba-tiba merasakan. Tampaknya mereka benar-benar tidak kekurangan uang. Baiklah, terima kasih, adikku. Gadis itu tersipu dan menerima uang itu, lalu mengulurkan tangannya. Namaku Jasmine, mahasiswa tahun kedua di Daksud Finance. Bagaimana denganmu? Harvey White. Oke, kalau begitu aku akan memanggilmu kakak White. Oke, Jasmine. Keduanya mengobrol satu sama lain dan merasa akrab. Baru kemudian Harvey menyadari bahwa Jasmine adalah primadona. Keluarganya menjalankan bisnis di kota Barport. Dan BMW adalah alat transportasinya ketika dia bersekolah di Daksud. Setelah itu, keduanya meninggalkan informasi kontak masing-masing. Jasmine masuk ke dalam mobil dan berkata dengan wajah memerah. Kakak White, bolehkah aku mentraktirmu makan malam besok? Ya, tapi jangan mengemudi besok. Aku akan menjemputmu. Oke, ayo ngobrol malam ini. Aku pergi dulu. Jasmine tersenyum. Dia menggoyangkan ponselnya seperti bunga dan mengucapkan selamat tinggal pada Harvey. Melihat Harvey tersenyum dan mengangguk, Jasmine pergi dengan hati-hati. Setelah Jasmine pergi, bibir Harvey sedikit melengkung dan dia berjalan menuju Pagani Zonda HP bar cetak miliknya. Mau tak mau aku merasa penuh dengan harapan untuk kehidupan baruku. Dia baru saja membuka pintu mobil. Tiba-tiba, seorang gadis muncul dari samping. Ashley. Hei. Adikku, aku pembawa berita mobil. Aku sudah lama mengikutimu. Melihat Ashley yang tiba-tiba muncul, Harvey sedikit bingung. Ashley ini memiliki ketampanan dan bentuk tubuh yang cukup bagus. Tapi ada kesenjangan besar antara Dewi sangat anggun yang ditemui Harvey di lift hari ini, dan Jasmine barusan. Paling banyak dia setara di level Hannah adalah 80 poin. Ada apa? Harvey sedikit terkejut. Ashley berkedip dan mengeluarkan kartu nama dengan wajah memerah. Bolehkah aku menambahkan informasi kontakmu? Harvey mengambil kartu nama itu dan meliriknya, lalu memandang Ashley dari atas ke bawah. Lupakan saja, kamu terlalu jelek. Harvey menjatuhkan kata-kata ini, masuk ke dalam mobil, dan pergi. Ashley sendirian di tengah angin. Setelah sekian lama, dia menyalakan kamera kecantikan dan sangat terkejut. Oh. Apakah aku jelek? Ke-11, mendapatkan mobil Rolls